Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anam Sarwaidi, NBI 14114219666, mau mempresentasikan laporan praktikum dasar mekanis atau PINDIN. Pertama-tama, kita ke dasar teori. Yang pertama, persamaan gerak frekuensi natural. Sistem berosilasi yang paling sederhana terdiri dari massa dan pegas, seperti ditunjukkan dalam gambar 1. Pegas yang menunjang massa dianggap mempunyai massa yang dapat diabaikan dan kekuatan K dan Newton per meter simpangan. Sistem mempunyai satu derajat kebebasan karena geraknya digambarkan oleh koordinat tunggal X. Bila digerakkan, osilasi akan terjadi pada frekuensi natural omega n yang merupakan milik atau properti sistem. Kita sekarang mengamati beberapa konsep dasar yang dihubungkan dengan getaran sistem dengan satu derajat kebebasan. Hukum Newton kedua adalah dasar pertama untuk meneliti gerak sistem. Seperti ditunjukkan dalam gambar 2.1.1, perubahan bentuk pegas pada posisi keseimbangan statik dalam delta dengan gaya pegas K delta adalah sama dengan gaya gravitasi W yang bekerja pada pegas M. K delta sama dengan WMG. Dengan mengukur simpangan X dari posisi keseimbangan statik, maka gaya-gaya yang bekerja pada M adalah K dalam kurung delta plus X tutup kurung dan W yang dipilih positif dalam arah ke bawah semua besaran arah ke bawah semua besaran gaya kecepatan dan percepatan juga positif dalam ke arah bawah. Ini adalah contoh gambar 1, yaitu sistem pegas, massa, dan diagram benda bebas. Sekarang hukum Newton kedua untuk gerak diterapkan pada massa M. M X sama dengan sigma F sama dengan W kurangi K dalam kurung delta plus X ke kurung, dan karena K delta sama dengan W diperoleh MX2 sama dengan min KX. Jelaslah bahwa posisi keseimbangan statik sebagai keseimbangan acuan untuk X mengeliminasi WK yang disebabkan gravitasi dan gaya pegas statik K delta dari persamaan jarak hingga gaya resultan pada M adalah gaya pegas karena simpangan X saja. Dengan mendefinisikan frekuensi pribadi angular dengan N sebagai omega pangkat omega kuadrat N sama dengan K per M. Persamaan 2.1.2 dapat ditulis sebagai X.2 plus omega N pangkat 2 X sama dengan 0. Dan dengan pembandingan persamaan X.2 plus omega 2 X dijumlahkan bahwa gerak adalah harmonik persamaan 4. Suatu persamaan diferensial linear order kedua yang homogen mempunyai solusi umum sebagai berikut. X sama dengan 4 sin omega nt plus B cos omega nt. Dengan A dan B adalah kedua konstanta yang perlu. Konstanta ini dihitung dari kondisi awal X0 dan X0. Dan persamaan 5 dapat ditunjukkan menjadi X sama dengan X0 per omega N sin omega nt plus X0 cos omega nt. Periodik natural osilasi dibentuk dari omega N sama dengan 2pi atau tau sama dengan 2pi akar M per K. Dan frekuensi natural adalah Fn sama dengan 1 per 2pi akar MK. Besaran ini dapat dinyatakan dalam penyimpangan statik delta dengan mengamati persamaan 1. K delta sama dengan Mg. Jadi persamaan 8 dapat dinyatakan dalam penyimpangan statik delta sebagai Fn sama dengan 1 per 2pi akar B per delta. Dan frekuensi natural sistem dengan satu derajat kebebasan ditentukan secara unik oleh penyimpangan statik delta. Satuan yang digunakan dalam persamaan di atas harus konsisten. Misalnya, bila C diberikan dalam inch,
atau inch per second kuadrat, maka delta harus dalam inch dengan menggunakan C sama dengan 9,81 massa per second kuadrat atau meter kuadrat. Delta harus dalam meter. Namun lebih mudah menggunakan delta dalam milimeter. Delta meter sama dengan delta milimeter kali 10 min akar min 3, dan hal ini persamaan 9 menjadi Fn sama dengan 1/2 pi akar 9,81 per delta milimeter sama dengan 15,76 per akar delta milimeter. 2. Tekanan bebas teredam. Karena kekentalan dalam sistem linear dengan 1 derajat kebebasan dirangsang, maka responnya akan tergantung pada jenis rancangan dan redaman yang ada. Bentuk persamaan bebasnya pada umumnya adalah mx2 plus ft plus kx sama dengan ft. Dengan ft adalah perangsang dan ft gaya redaman. Walaupun gambaran gaya redaman sebenarnya sulit, dapat dihasilkan model-model redaman ideal yang sering menghasilkan perkiraan respon yang memuaskan. Dari model-model ini gaya redaman karena kekentalan banding dengan kecepatan dan dinyatakan oleh persamaan Ft sama Cx. Dengan C adalah konstanta redaman secara simbolik, gaya ini dinyatakan oleh peredam seperti dalam gambar 2.2.1, seri diagram benda bebas persamaan caranya dapat ditulis sebagai mx.2 plus cx.1 plus kx sama dengan ft. Solusi persamaan di atas ada dua macam. Ft sama dengan 0, maka diperoleh persamaan diferensial homogen. Yang solusinya sesuai dengan getaran teredam bebas dengan Ft sama dengan 0. Diperoleh solusi khusus yang disebabkan karena rangsangan tanpa tergantung pada solusi homogen mula-mula akan diperiksa persamaan homogen yang akan memberi pengertian tentang peranan redaman dan persamaan homogen. mx.2 plus cx.1 plus kx sama dengan 0, maka pendekatan yang biasa adalah memisalkan solusi dengan bentuk x sama dengan EST. Ini adalah contoh gambar 2 tembak gas massa, redaman dan diagram benda bebas. Dengan X adalah konstanta dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan diferensial. Diperoleh dalam kurung ms pangkat 2 plus cs plus k kurung e akar st per sama dengan 0 yang dipenuhi untuk semua nilai t bila s pangkat 2 plus c per m s plus k per m sama dengan 0 sama nilai 26 yang mempunyai dua akar. S1.2 sama dengan min C per 2M plus minus akar C buka kurung C per 2M tutup kurung pangkat 2 minus KM. Jadi solusi umum persamaan gerak diberikan oleh persamaan X sama dengan AE pangkat S1T plus BE pangkat S2T. Dengan A dan B adalah konstanta yang harus dihitung dari kondisi awal X0 dan X0 persamaan 11 yang disubstitusikan dalam persamaan 18 menghasilkan X sama dengan min E pangkat min dalam kurung C per 2M tutup kurung T buka kurung A kali buka kurung AE akar C per 2M kuadrat kurangi K per M tutup kurung plus BE akar C per 2M kuadrat kurangi K per M T. Suku pertama pangkat min dalam kurung C per 2M T adalah fungsi waktu yang melurus atau decaying secara eksponensial, tetapi sifat suku-suku di dalam kurang tergantung pada nilai numeris di bawah akar, yaitu apakah positif, 0, atau negatif. Bila suku redaman dalam kurung C per 2M pangkat
2 lebih besar dari Km, maka eksponen pada persamaan di atas merupakan bilangan real. Dan getaran tidak mungkin keadaan ini disebut teredam atau overdam. Bila suku redaman dalam kurung C2 per 2M kuadrat kurang dari Km, maka eksponen menjadi bilangan khayal. Plus minus I akar K per M kurangi C per 2M pangkat 2T karena E plus minus akar K per M kurangi C per 2M pangkat 2T sama dengan cos akar K per M kurangi C per 2M pangkat 2 T kurang plus minus I sin akar K per M kurangi C per 2M pangkat 2T. Maka suku-suku persamaan 2.29 dalam kurung adalah berosilasi didefinisikan redaman kritis sebagai nilai E yang mereduksi nilai di bawah tanda akar atau radikal menjadi 0. Selanjutnya dilakukan pemecahan terhadap 3 keadaan itu dengan lebih teliti dan menggunakan besaran-besaran yang dipakai dalam praktek. Dan dimulai dari redaman kritis. Redaman kritis untuk redaman kritis C radikal dalam persamaan 19 adalah C per 2M pangkat 2 sama dengan K per M sama dengan omega N pangkat 2 atau C2 sama dengan 2M akar KM sama dengan 2M omega N. Nilai suatu redaman biasanya dinyatakan dalam redaman kritis oleh rasio non-dimensional. Epsilon sama dengan C per CC yang disebut rasio redaman dengan mengingat bahwa C per 2M sama dengan epsilon CC per 2M epsilon omega N. Maka persamaan 17 dinyatakan epsilon sepanjang persamaan 17 menjadi S1,2 sama dengan kurung min epsilon plus minus akar epsilon 2 min 1 untuk kurung omega N. Dan ketiga keadaan redaman yang dibahas di atas sekarang tergantung pada apakah epsilon lebih besar dari, kurang dari, atau sama dengan 1. Gambar 3 menunjukkan persamaan 2.2 yang digambar pada bidang kompleks dengan epsilon sepanjang sumber horizontal bila epsilon sama dengan 0. Persamaan 2.2 menjadi 1.2. Omega N sama dengan plus minus 1 sehingga akar pada sumbu khayal menunjukkan keadaan dan persamaan untuk 0 kurang dari epsilon kurang dari 1. Persamaan 2.2 ditulis kembali menjadi S1.2 per omega N sama dengan min epsilon plus minus I akar 1 minus epsilon pangkat 2. Ini contoh gambar 3 yaitu pertama nilai epsilon. Jadi akar-akar S1 dan S2 adalah titik-titik yang kompleks kondisi pada busur lingkaran yang konvergen di titik 1.2 per omega N sama dengan min 1,0 pada gambar 3. Bila epsilon bertambah belum 1 maka akar-akar terpisah sepanjang sumbu horizontal dan tetap merupakan bidang nyata atau real. Dengan mengingat diagram ini solusi yang diberikan oleh persamaan 2 akan diperiksa gerak berosilasi epsilon kurang 1,0 keadaan kurang teredam dengan mensubstitusikan persamaan 2.2 keadaan 18 solusi umum menjadi X sama dengan E pangkat min epsilon omega NT buka kurung AE omega NT plus epsilon 2 omega NT plus BE omega NT kurangi epsilon pangkat 2 omega NT. Persamaan di atas sudah dapat ditulis menjadi salah satu dari bentuk berikut. X sama dengan X epsilon omega N sin buka kurung akar 1 kurang epsilon 2 pangkat 2 omega NT plus delta atau theta sama dengan C kurang epsilon omega NT buka kurung C1 sin akar 1 kurangi epsilon pangkat 2 omega NT plus C2 cos akar 1 epsilon pangkat 2 WNT dengan konstanta X, theta atau C1, C2 ditentukan dari kondisi awal. Dengan kondisi awal X 0 dan X 0 dapat ditunjukkan bahwa persamaan 25 menjadi
X sama dengan C pangkat min epsilon 1 buka kurung X0 plus epsilon omega n 0 per omega n akar 1 kurangi epsilon 2 pangkat 2 sin akar 1 kurangi epsilon pangkat 2 WN E plus X0 cos akar 1 kurangi epsilon 2 omega n T tutup kurung. Persamaan ini menunjukkan bahwa frekuensi getaran teradam adalah sama dengan omega B sama dengan 2pi per tau D tau C D per omega n akar 1 minus epsilon 2 pangkat 2. Ini adalah contoh gambar 4 getaran teredam epsilon kurang 1,0. Gerakan teredam kritis epsilon sama dengan 1,0 untuk epsilon sama dengan 1 diperoleh akar ganda 1 dan S2 sama dengan omega n. Dan kedua persamaan 18 bergabung hingga membentuk suku tunggal. X sama dengan A plus B E kurangi omega nt sama dengan C kurangi omega nt yang kurang dalam jumlah konstanta yang dibutuhkan untuk memenuhi kondisi awal. Solusi untuk kondisi awal X0 dan X0 dapat dicari persamaan dengan mengambil epsilon sama dengan 1. X sama dengan E epsilon omega nt buka kurung D1 cos omega dt plus D2 sin omega dt kurung, di mana X2 sama dengan X0 dot plus omega plus epsilon omega n X0 per omega n akar 1 kurangi epsilon pangkat 2 bagi C2 sama dengan X0. Gambar 5 menunjukkan jenis satuan dengan simpangan awal X0 bagian-bagian bergerak pada banyak meter dan instrumen adalah teredam untuk mencegah penyimpangan yang melampaui batas dan osilasi. Ini gambar 5 gerakan teredam kritis epsilon sama dengan 1,0. 3 yaitu penurunan logaritmik. Salah satu cara untuk menentukan jumlah redaman yang ada dalam sistem dengan cara mengukur laju peluruhan osilasi batas. Makin besar redamannya, makin besar laju peluruhannya. Suatu getaran teredam yang dinyatakan oleh persamaan 24 yaitu X sama dengan XD kurangi epsilon omega nt sin buka kurung akar 1 kurangi epsilon pangkat 2 omega nt plus theta yang ditunjukkan secara grafik pada gambar 6. Ini dengan menggunakan istilah pengurangan logaritmik atau logaritmik decrement yang didefinisikan sebagai logaritma natural dan rasio dua amplitudo yang berurutan. Jadi pengurangan logaritmik menjadi ini X sama dengan jadi pengurangan logaritmik menjadi theta sama dengan ln X1 per X2 ln E min epsilon omega nt sin buka kurung akar 1 kurangi epsilon pangkat 2 omega nt 1 plus theta per E min epsilon omega nt buka kurung T1 plus tau D tutup kurung epsilon M buka kurung akar 1 kurangi epsilon omega n T1 plus tau D plus theta. Dan nilai-nilai dari sinusnya adalah sama bila waktu ditambah dengan redaman tadi, maka hubungan di atas menjadi seperti ini gambar 6
laju peluruan oscilasi yang diukur dengan pengurangan logaritmik. Jadi delta sama dengan ln E min omega epsilon omega nt 1 per E min epsilon omega n buka kurung T1 plus tau D tutup kurung sama dengan ln E pangkat min epsilon omega n tau D sama dengan epsilon omega n tau D di persamaan satu dengan substitusikan periode zaman tau D sama dengan 2 per omega n akar 1 kurangi epsilon pangkat 2 maka pengurangan logaritmik di atas menjadi delta sama dengan 2 pi epsilon per akar 1 min epsilon pangkat 2 yang merupakan persamaan yang eksak gila. Epsilon kecil akar 1 kurangi epsilon pangkat 2 sama dengan 1 dan diperoleh persamaan pendekatan epsilon 2 pi epsilon. Gambar di bawah ini menunjukkan diagram nilai-nilai epsilon yang eksak maupun pendekatannya sebagai fungsi epsilon. Seperti berikut adalah gambar 7, yaitu pengurangan logaritmik sebagai fungsi epsilon. Untuk tujuan percobaan praktikum, ini adalah pemodelan mekanik dari mesin atau kedan mekanik. Tujuan percobaan ini untuk mengetahui harga K. Terus untuk mengetahui pengaruh viskositas fluida terhadap harga rekaman atau density system atau C. Dan yang terakhir, tujuan percobaan yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi posisi pegas, rekaman, LK dan LC terhadap perilaku sistem atau respon. Untuk langkah percobaan ada 20 step. Yaitu pertama, siapkan peralatan, pasang ballpoint dan kertas grafik pada tempatnya. 2, pasang beban F buat timbangan pada bekas untuk harga beban N 1 kg, 1,25 kg, 1,5 gram, 1,5 kg, 1,75 dan 2 kg dalam kurung sambil harga G atau gravitasi sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Bagaimana pada tabel di bawah? Catat perpindahan atau displacement pegas pada tingkat perubahan beban, pesan pegas dan redaman dengan fluida pelumas mesran MS min 40 pada tempatnya dan ukur posisi masing-masing sama dengan 0,2 meter dan LK sama dengan 0,6 meter. 5. Hidupkan motor pemutar tas grafik. 6. Berikan simpangan pada ujung poros besar X sama dengan 30 mm kemudian lepaskan. 7. Ukur X1 dan X2 dari grafik yang diperoleh. 8. Lakukan langkah 4 dengan merubah LC sama dengan 0,4 meter. 0,4 M. 9. Lakukan langkah 5, 6, dan 7. Lakukan langkah 4 dengan merubah LC sama dengan 0,6 M. 11. Lakukan ini bisa masuk ke meter ya. 11. Lakukan langkah 5, 6, dan 7. 12. Pasang bekas dan redaman dengan fluida pelumas mesran minyak tanah pada tempatnya dan ukur posisi masing-masing LC sama dengan 0,6 dan LK 0,4. 13. Hidupkan motor pemutar kertas grafik. 14. Berikan simpangan pada ujung poros sebesar X sama dengan 30 mm kemudian lepaskan. 15. Ukur X1 dan X2 dari grafik yang diperoleh. Lakukan langkah 12 dengan merubah LK sama dengan 0,6 dengan LC tetap. 17. Lakukan langkah 14 sampai 15. Lakukan langkah 12 dengan merubah LK 0,8 dengan LC tetap. 19. Lakukan langkah 13 sampai 15. 20. Pasang bekas dan redaman dengan fluida minyak tanah pada tempatnya dan ukur posisi masing-masing dengan LC sama dengan 0,6 M dan LK 0,6 M. Dan itu adalah langkah percobaan dari laptop.
analisa, menghitung harga nilai K dari grafik ini atau gambar ini. Terus di sini K-nya, ini L0, K1, X. Untuk data pengamatan kesatuan bekas 1 didapat di sini ada gaya F atau N Newton, L0 sama 1 meter, L1 dan X sama dengan L1 kurangi L0 dan K proporsional sama dengan F per X dalam kurung Newton per meter. Ini data pengamatan kelakuan bekas 1 terdapat 5. Ini ada tersebut dan total dari data pengamatan kekuatan bekas 1 didapatkan total 3183,32. Yang kedua data pengamatan kekuatan gas ini tertera di tabel dan total dari kekuatan bekas 2 yaitu total 9975,82. Sini untuk mencari K-nya bekas 1 yaitu K sama dengan sigma K per N. Dari sigma K ini adalah total dari tabel di sini, yaitu kita dapatkan 3183,32 dan N ini adalah total dari data semua kelakuan bekas 1 ini, yaitu sama dengan 636,66 Newton per meter, dan bekas 2 sama untuk mencari K sama dengan sigma K per N sama dengan 9975,82 per 5 sama dengan 1955,16 Newton per meter. Di sini bekas 1 A berita peredam AI 40 dan LC sama dengan 0,2, LK sama dengan 0,6, data LC 0,2, LK 0,6, X1 0,021 dapat tabel, X2 sama dengan 0,02 tabel, L sama dengan 1 cm dijadikan ke meter yaitu 1 meter, M sama dengan 1,25 kg. Ini delta sama dengan ln X1 per X2 sama dengan ln 0,021 yang dapat dari X1 ini per 0,02 dari X2 dari data ini sama dengan 2,3. Sini epsilon mencari nilai epsilon akar delta ini harga delta 2,3 ini per 4 pangkat 2 sama dengan di sini akar 2,3 dapat dari delta ini dan per 4 pangkat 2 sama dengan 0,24 n. Ini kita cari WN sama dengan akar 3 dari K per LK per M kali L sama dengan K ini dapat dari yang tadi rumus tadi yaitu 636,6 dan 0,6 ini dapat dari LK ini per 1,25 maka kali L yaitu tinggi 1 meter sama dengan akar 1145,8 per 1,25 sama dengan 30,2 dt dari D sama dengan 2 kali M per WM kali epsilon sama dengan 2 kali 1,25 hasil dari ini masa 30,2 dari WN epsilon dari sini 0,24 hasilnya didapat dari
Hasilnya didapat 18,12 Newton per meter. Ini tanya dari tabel yang tadi kita K1 yaitu 636,6 Newton per meter. Untuk B sama, untuk rumusnya sama, C dan D ini juga sama, cuma dibedakan dari segi LK sama LC-nya, dan untuk C ini LK sama LC-nya 0,6 dan didapat untuk C-nya kita dapat 14,34. Dan di sini D untuk LK-nya 0,2. Sini C kita dapat 0. Karena kan X2-nya 0. Dari sini bisa dilihat untuk makanya bisa dapat 0, 0. Sini pasti 0. Karena untuk kalian terakhir adalah 0. Yaitu epsilon. Untuk E juga dibedakan sama, dibedakan di LK-nya. Ini LK-nya 0,4 dan LC-nya masih 0,6 dan hasilnya 0. Karena kan X2-nya 0. Pasti kalau X2 0, di sini kalau hitungannya dari delta sama epsilon 0, ini konstanta pasti 0 karena dikalikannya terakhir epsilonnya. Jadi semua apapun yang kalau dikalikan 0 pasti 0. Ini F, sini F, LC-nya 0,2 dan LK-nya 0,6. Sini X2-nya 0,011. Tapi di deltanya tidak ada angka 0. Adanya 0,6. Dapat 0,6 dan epsilonnya 0,12. Dengan rumus yang sama, didapat C-nya yaitu 9,06 Newton per kali per meter dengan K kekuatan pegas 1 yang didapat dari awal tadi rumus yaitu 636,6 Newton per meter. Di sini sama fluida peredam minyak tanah dan fluida peredam air. Sini minyak tanah LC-nya 0,4, LK-nya 0,6. Dengan rumus yang sama seperti tadi, kita masukkan data-data yang ada di tabel, terus kita hitung seperti rumus yang tadi hingga menghasilkan angka yang di sini yaitu 8,30 Newton kali second per meter. Dan H juga sama, fluida redam minyak tanah dengan nilai yang didapat dari LC 0,6 dan LK 0,6 yaitu konstanta 7,55 Newton kali second per meter. Dan ini adalah data atau perhitungan dari data pegas 1. Next, dari data pegas 2. Dari pegas 2 ini kita ambil yang pertama yaitu fluida peredam air sama dengan 40, LC 0,2, LK 0,6. Sini masih sama untuk perhitungan yaitu sama dengan yang pegas 1 rumusnya dengan memakai delta, epsilon, dan Dn. Lalu kita mencari nilai C. Ini data-data LC, LK, L1, L2, L, dan M ini kita dapat dari tabel yang tadi. Dan untuk A ini dapatkan untuk fluida peredam air yang LC-nya 0,2 dan LK-nya 0,6 yaitu 65,32 Newton kali S per meter. Masih sama untuk
Yang B juga sama, perhitungannya tinggal memasukkan data Tanex. Untuk yang C sama D juga sama, kita bersama E dengan data-data yang terjadi tabel dan kita hitung bersama. Jadi kita tahukan seperti D ini 8,57 Newton per meter, ini 0,0 Newton kali sekian per meter, dan di sini E dan F juga sama, masih untuk rumusnya masih sama, dan F juga di per jam minyak tanah, kita per jam minyak tanah. Di sini F fluida per jam minyak tanah dengan LC 0,2, LK 0,6 data. Di sini data kita dapatkan dari tabel yang pertama tadi, dari pegas 2. Kita masukkan semua dari nilai LCLK dan X1 2 dan LM. Ini L-nya ini sama dengan yang tadi, dari pegas 1 sampai pegas 2 ini sama untuk rumus. Ini delta ln X1 per X2, kita masukkan datanya dari sini, yaitu 0,02 per 0,008 sama dengan 0,21. Dan untuk epsilon akar dari delta per 4 pangkat 2 sama dengan 0,91 didapatkan dari sini per 4 B pangkat 2 sama dengan 0,15. Nah, dan WN juga sama seperti yang tadi, yaitu akar 3 kali K kali LK per M kali L sama dengan 3 1945,15. Kita dapatkan dari yang awal tadi, dan LK-nya kita masukkan ini 0,6 per 1,25 itu M kali L kali 1 sama dengan 67. Kita dapatkan nilai 67,006 ct. Dengan C kita masukkan semua, kita hitung 2 ini 2 kali M kali WN kali epsilon. Kita masukkan semua dari nilai yang kita tentukan tadi, yang kita dapatkan tadi dari rumus delta epsilon sama WN, kita masukkan di sini dan dapatkan nilai 15,53 yang kali per. Dan di sini sama ya seperti di F tadi, untuk yang di ini sama, cuma kita dibedakan dari LC sama LK dan X1 sama X2. Kita bisa lihat data ini dari tabel yang cepat tadi. Untuk cara sama, delta kita dapatkan 0,35, epsilon 0,09, WN 67,006, lalu kita masukkan di sini dan kita dapatkan 15,93 Newton kali S per meter. Dan saya juga sama, cuma dibedakan dari LC sama LK. Di ini LC 0,6 dan LK-nya 0,6. Dan X1 0,023 dan X2 0,007, dan didapatkan untuk nilai delta 1,18 dengan cara yang sama, epsilon 0,17 dan WN 7,006, dan kita masukkan nilai
nilai-nilai tadi di rumus B ini yaitu 2 kali M kali WN kali Epsilon. Kita masukkan dan kita dapatkan nilai 29,09 Newton kali Newton per meter. Di sini adalah data pengamatan redaman damping atau pegas 1 yang kita dapatkan tadi, yaitu ini semua adalah data pengamatan yang sudah kita bahas tadi. Untuk K1 ini adalah datanya semua. Next, dan ini adalah data pengamatan redaman damping kedua yang kita sudah bahas tadi sebelum ini. Ini adalah semua dari fluida beredam SAE ataupun minyak tanah. Next, jadi kesimpulan dari pembahasan dari awal sampai akhir, untuk viskositas fluida mempengaruhi harga redaman C. Makin besar harga viskositas, maka harga redaman akan semakin besar. Atau dengan kata lain, semakin baik efek redamannya. Dan untuk kesimpulan lain, yaitu variasi posisi pegas dan redaman sangat baik. Efek redaman sistemnya dan posisi redamannya berbeda, harga yang dihasilkan redaman itu berbeda. Untuk kesimpulan cuma ini. Untuk laporan praktikum gerakan mekanis atau kinematika dinamika dari saya berbagi. Apabila ada pengucapan atau salah kata dalam menerangkan atau mempresentasikan laporan praktikum saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik, saran maupun apa, saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.